Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Rusina Ulfa SPD, mahasiswa PPG Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 2504410341. Pada hari ini tanggal 27 November tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Pudak dengan judul 3 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar materi pada hari ini, 3 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita baca dulu lah. Bismillah. Terima kasih. Moga-moga hari ini belajaran dengan lancar. Kita absen terlebih dahulu lah sebelum kita belajar hari ini. Absen terlebih dahulu. Ahmad Rais ada, iya. Maradun Faiza hadir, alhamdulillah. Muhammad Alvin hadir. Muhammad Husairi, Muhammad Lutfi, Muhammad Sarwani, Najlatun hadir. Anissa hadirlah. Alhamdulillah hari ini lengkap. Lengkap ah? Ada yang tidak hadir? Ya. Kelas 5 hadir hari ini tanggal 27 November. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya berhentian peserta didik itu dapat mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan menggunakan kata ajaib yang ada di papan tulis di sini. Kemudian Ibu juga mau supaya kalian membiasakan peserta didik seperti kalian ini menggunakan kata maaf, tolong, nah terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dipahami? Nah, 3 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Apa sudah siap? Siap? Sudah siap mendengarkan materi dari Ibu? Siap. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum Ibu lanjut, kita ice breaking dulu lah. Nah, jadi nanti bila Ibu kata pagi, berarti tepuk tangannya 1 kali. Ya. Kalau Ibu katanya siang, ya tepuk tangannya 2 kali. Bila sore, ya 3 kali. Nah, kalau malam tidak usah bertepuk tangan. Oke. Siap? Tepuk pagi. Ya, bagus. Tepuk siang. Tepuk malam. Malam apa? Ya, malam tidak usah bertepuk lah. Tepuk. Udah siap lah? Nah, di sini bila ingin memperbaiki kehidupan, mulailah dengan memperbaiki cara berpikir dan berkalimat yang positif. Jadi tadi kita belajar tentang 3 kata ajaib lah. Jadi apa itu 3 kata ajaib? Nah, harus berpikir yang positif. Nah, di sini
Dalam sebuah penelitian tertulis di buku berjudul Helmut Event Practice and Support Group Profesional membuktikan bahwa kata positif disampaikan dengan energi positif dan penuh antusiasme dapat menular dan berdampak pada penerima. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang baik tidak hanya berdampak positif bagi seorang yang mengucapkannya, nah tetapi juga bagi pendengarnya. Jadi biasakan bicara dengan kata yang baik. Nah, kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Jadi karena itu komunikasi yang baik tentunya merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik pula. Jadi mengingat bahwa pada diri manusia selalu ada keinginan untuk dihargai. Jadi timbullah 3 kata ajaib ini. Jadi kata andalan agar komunikasi yang baik ini dapat terjalin karena 3 kata ajaib tadi merupakan bagian dari ungkapan yang lazim digunakan untuk menghargai seseorang. Ada berapa tadi kata ajaibnya? 3. Kata apa? Maaf, tolong, sama terima kasih. Bagus. Jadi ibu ini minta supaya kalian membiasakan diri supaya berkata-kata yang baik. Nah, 3 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, tolong, terima kasih. Ya, terima kasih. Seringlah kita dengar? Sering, maaf ya, maaf saya terlambat sekolah. Nah, kata maaf dalam kehidupan. Maaf ini membuat kita bisa menerima keadaan diri kita sebagai seorang manusia biasa yang tidak mungkin luput dari kesalahan. Ada di sini manusia yang kada punya salah? Ada? Ada. Ya, jadi kita ada punya salah lah. Adalah manusia yang sempurna. Ada yang salah ada. Jadi manusia tuh ada yang punya salah. Semuanya leh. Nah, jadi tidak ada yang sempurnanya. Jadi kata maaf juga dapat membantu kita dalam proses mengampuni diri sendiri yang pada akhirnya dapat membawa ke proses mengampuni orang lain. Jadi harus bisa memaafkan. Kalau orang minta maaf, itu kita maafkan. Nah, begitu pula kalau kita berbuat salah sama orang, kita harus meminta maaf. Bagus. Nah, terus yang ketiga, makna kata maaf dalam kehidupan ini berarti ini adalah kalah sebaliknya, bukan berarti kalah. Jadi maaf itu bukan kalah lah. Itu ya main sepak bola, maaf kalah aja. Nah itu bukan berarti kalah lah. Karena sebaiknya maaf membuat kita belajar menghargai orang lain yang pada akhirnya akan membawa kemenangan tak terduga pada diri kita. Jadi ada tuh peribahasa yang mengatakan mengalah bukan berarti kalah. Nah, jadi kita harus mengakui kalau kita ada salah. Selanjutnya, maaf memberi pelajaran bahwa kebenaran adalah hak bagi semua orang. Jadi bahkan kadangkala maaf ini dapat membuat musuh-musuh kita malu. Malu kenapa? Malu akan dirinya sendiri. Malu akan kesombongan. Ada yang angkuh yang selalu ia pegang selama ini. Apalagi kalau dia betul-betul tahu bahwa sebenarnya kesalahan itu ada pada diri sendiri. Yang dibiasakan menggunakan kata maaf dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Nah, contoh kata maaf. Ada yang bisa mencontohkan kata maaf? Misalnya kita berbuat salah sama teman, misalnya Nah, sama teman menjatuhkan pulpen teman. Apa kata-katanya yuk? Maaf. Jatuhkan. Iya, maaf aku menjatuhkan pulpenmu. Ya, harus beranilah mengatakan kata maaf. Dan itu perbuatan mengucapkan kata maaf sendiri merupakan langkah yang baik bagi seseorang untuk menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dengan kita meminta maaf, itu setidaknya ia telah menang melawan keegoisan dalam diri sendiri. Yang dalam diri kita kan ada egoisnya. Kalau kita sudah kata maaf itu terucap, itu insya Allah hilang dengan sendirinya itu penyakit yang ada dari diri kita. Kemudian meminta maaf merupakan tindakan kesatria. Nah, karena meminta maaf adalah
hal tersulit untuk dilakukan mengingat setiap manusia ini memiliki pertahanan diri yang mana menjadikan seseorang cenderung tidak mau disalahkan. Nah, ada sinilah yang kadang mau disalahkan, padahal ia salah. Karena dia tidak terima lah. Ya, alhamdulillah semuanya bagus lah. Ya, bagus semuanya lah. Nah, sebelum kita lanjut, kata tolong sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, ada yang bisa membuatkan kata maaf? Ada? Ada yang buatkan kata maaf? Misalnya terlambat ke sekolah, buat kata maaf. Kita, maaf saya terlambat datang ke sekolah. Ya bagus. Apalagi yuk maaf. Misalnya kita janjian sama teman, mandi di sungai. Nah, kita tidak, iya maaf saya tidak bisa datang. Bagus. Jadi sampai sini paham deh lah. Nah, kata maaf. Nah, lanjutlah kita dengan kata ajaib yang kedua. Ini tolong. Tolong. Sering minta tolong? Bisa nyebut kata tolong? Tolong. Bisa? Tolong. Nah, bisa bertahan? Bisa lah. Nah, ini. Tolong ini mengucapkan kata maaf sendiri merupakan langkah yang baik bagi seorang untuk menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Pernah minta tolong? Nah, pernah nih. Yang sering kita tolong siapa? Yang kita sering kita tolongi? Siapa? Teman nih. Mama di rumah? Abah? Ayah, ibu? Ya, tolonglah, lancaklah ya tolong. Siapa yang yang mencucikan baju siapa? Yang memasak di rumah siapa? Kan kita rancak kan minta tolong sama orang tua di rumah lah. Jadi setiap orang itu tahu kalau kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tak mungkin mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, seperti di rumah kan ada mama, abah. Kalau ada mama, abah siapa yang memasak? Siapa yang mencari? Nah, kita kan perlu belanja di rumah, perlu pakaian segalanya. Nah, kalau ada ayah di rumah, nah jadi harus minta tolong. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kata tolong adalah kata yang sangat wajar diucapkan. Bahkan tiap hari lah minta tolong. Apalagi yang bisa adik nih, ada yang bisa adik. Sering adik disuruh-suruh di rumah, ada yang bisa adik. Nah, adiknya disuruh apa? Belikan apa, Jiragen? Ambilkan barang. Nah, tetapi nyatanya stratifikasi sosial dalam masyarakat membuat segala bentuk kerjasama dan tolong-menolong menjadi satu hal yang semu dan berwujud perintah. Sebagaimana kita. Yang mana? Minta tolong. Nah, mana baiknya yang menyuruh atau meminta tolong? Mana baiknya? Minta tolong. Kalau menyuruh apa? Ambilkan itu, ambilkan ini. Kalau minta tolong apa? Sama. Tolong, ambilkan. Nah. Tapi kalau kata-katanya lebih bagusnya inilah minta kata dengan kata tolong. Nah, jadi kata tolong ini ada mempunyai makna atau arti. Nah, yang pertama, tolong ini membuat kita menyadari keterbatasan yang ada dari diri kita. Apa itu dari kita, keterbatasan kita? Kita tidak bisa memasak di rumah. Yalah, kita tidak bisa bekerja menghasilkan uang. Makanya kita butuh orang tua di rumah. Nah, ini ada keterbatasan kita lah. Yalah, di rumah. Ada sini yang bisa bekerja sudah menghasilkan? Belum ada. Yang sudah mandiri masak di rumah? Ada sudah? Ada. Masak apa? Nasi goreng. Dan nasi goreng apa? Talo. Nah, ini. Maulah makan mie tiap hari. Pintul. Ya bisa mulai pintul. Bisa. Iya. Itu aja yang kita makan. Enggak. Nah, jadi kita membutuhkan
Mama di rumah kan mama bisa bervariasi itu masak-masaknya. Kalau misalnya tiap hari kita makan nasi goreng itu aja yang kita makan, nah bosan dong kita lah. Nah kita butuh orang tua. Jadi kata tolong membuat kita lebih mampu menerima diri kita sendiri secara apa adanya. Apa adanya. Itulah diri kita. Lah, kemudian tolong juga membuat kita lebih mampu untuk melihat secara jernih apa yang biasa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Maka sendiri, bisalah. Bisa aja sudah kelas 5 ini. Ada yang masih disuapi? Dada. Lah, nah itu apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukanlah. Kita pakai baju sendiri bisa. Ya, tanpa bantuan orang tua lagi lah. Itu kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan apa? Apa? Memasak ada sebagian yang bisa lah. Kalau dicari misalnya, ya kada bisa, belum leh. Nah ini jadi ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan adalah jadi ayah, jadi abah. Ada. Nah, ada leh. Nih, terima kasih. Dan dalam proses lebih lanjut, hal ini dapat membantu kita untuk menerima setiap kekurangan yang ada dalam diri kita. Kata tolonglah. Jadi yang bisa kita lakukan, yang kita tidak bisa lakukan, itu biarkan orang yang melakukannya leh. Kata tolong memberikan energi positif bagi lawan bicara kita. Kenapa? Itu dengan kata tolong, itu mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang kita butuhkan dengan lebih baik. Karena kita mengucapkan dengan kata tolong. Tapi kalau kita menyuruh orang dengan langsung membentak-bentak, sopan leh. Nah, itu apa? Nah, tanpa ada kata tolong di sini. Nah, orang akan tersinggung lah. Bahkan tidak mau membantu kita. Jadi dengan adanya kata tolong ini dapat ya memotivasi kita melakukan hal yang kita inginkan. Jangan malu untuk meminta tolong kepada orang lain termasuk orang-orang yang tidak kau sukai. Nah, disinilah biasanya kebencian akan teruntuh saat kasih mengalir dalam sebuah pertolongan yang tulus. Nah, Ibu minta, ada sini yang bisa buat kata tolong? Dari kata tolong. Tolong ambilkan baju itu. Nah, tolong. Iya, tolong ambilkan pulpen itu. Apa lagi? Tolong bersihkan papan tulis itu. Hah? Kata tolong. Wah, apa lagi? Tolong lap. Ya, tolong bersihkan lantai itu. Apa, Elvin? Dari kata tolong bisa? Bisa bertahan lah cuma. Karena terungkap nih kata-katanya tolong. Biasanya setiap hari lah kita nih. Tolong. Tolong cucikan baju itu, bajunya. Misalnya kita maunya adik kita suruh belikan kita mie. Tolong. Ya, tolong belikan mie. Ada kata tolong. Terima kasih. Terima kasih. Bisa berterima kasih? Ya, terima kasih. Tiap hari terima kasih. Orang yang pertama kali kita terima kasih siapa? Kita harus berterima kasih. Manusia yang orang tua. Siapa orang tua? Ayah atau ibu? Dua-duanya leh. Nah, ya. Terima kasih. Nah, inilah yang tiap hari kita patut terima kasih. Nah, jadi, kenapa kita harus terima kasih kepada orang tua? Yang menghargai orang tua. Ada lagi? Orang tua merawat kita. Dari kita yang tidak apa-apa bisa. Nah, dari kecil tidak bisa makan, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Nah, itu yang pertama kita terima kasih. Jadi tanpa kita sadari, kita selalu mengabaikan bahwa segala hal baik yang orang lain lakukan kepada kita itu adalah satu bentuk bantuan dan kemudahan yang menghadirkan energi positif bagi diri kita.
Jadi kita pun menyadari sebenarnya bantuan yang diberikan orang lain kepada kita, apapun itulah, tidak bisa digantikan. Banyak orang berusaha membalas budi kepada orang lain, tetapi seringkali hal ini malah melahirkan kekecewaan, bahkan permusuhan. Kenapa? Karena tidak ada kata terima kasih. Jadi sekecil apapun orang itu membantu kita, baik itu meminjamkan pulpen tadi kan, ada yang tadi membantu mengangkatkan meja, itu kita ucapkan terima kasih. Nah, bisa ucapkan terima kasih semua? Terima kasih. Terima kasih. Bisa? Terima kasih. Nah, terima kasih. Tiap hari lah. Karena kita tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Kata yang sering kita lupakan saat kita menerima bantuan orang lain, memang bagi sebagian orang sangat sulit lah untuk mengucapkan ini. Kenapa? Karena kata terima kasih membutuhkan apa? Pintar, ketulusan. Jadi orang-orang yang tuluslah yang bisa mengucapkan terima kasih. Nah, membutuhkan ketulusan. Terima kasih membutuhkan sentuhan kasih. Nah, ini ada makna terima kasih. Arti terima kasih dalam kehidupan. Terima kasih membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Nah, jadi ucapkan terima kasih lah, jangan ragu-ragu tiap hari apapun itu. Terima kasih juga memberikan kesan yang baik bagi orang lain karena merasa dihargai. Nah, kita ucapkan terima kasih walaupun orang tadi kan meminjamkan kita buku, sebenarnya sebenarnya kita membaca buku, karena itu adalah bentuk penghargaan kita kepada orang lain. Itu dia kan dia merasa dihargai karena dia membantu walaupun kecil. Nah, mereka akan melakukan hal lebih baik lagi di lain waktu. Nah, coba kalau kita ada terima kasih. Enak, kadang aja aku bantu aja lah. Kalau gue juga terima kasih. Kemudian terima kasih dapat memperbaiki perilaku dalam hubungan antar manusia. Tidak ada perkelahian, jadinya lah, karena sama-sama saling menjaga, saling terima kasih, sama-sama pada bagus ujungnya. Jadi mengucapkan dan menerima ucapan terima kasih merupakan tanda apa? Bersyukur. Nah, ada beberapa proses yang mengalir tanpa disadari, yaitu menerima, bersyukur, dan memberi. Siapa yang menerima? Siapa yang bersyukur? Siapa yang memberi? Nah, di sini ada memahami kekuatan dari tiga kata tersebut tidaklah sulit. Kita hanya perlu mengerti hal-hal yang dapat dihadirkan oleh ketiga kata tersebut. Apa tadi ketiga katanya? Maaf, tolong, terima kasih. Biasakanlah dalam setiap hari lah. Lingkungan yang dihiasi dengan pikiran positif, kalimat positif, dan energi positif akan menghasilkan suatu kehidupan yang lebih baik. Tadi lupa ibu lah kata terima kasih ya. Coba kalau misalnya ada orang memberikan kita hadiah seperti semalam ada ibu diberi hadiah. Ya, kata terima kasih di awalnya lah. Terima kasih atas hadiahnya. Ya. Ada lagi yang bisa membuatkan kata terima kasih? Iya, terima kasih telah mengundang kami. Bagus. Apa lagi? Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Nah, ibu apa? Terima kasih ibu juga. Beri makan, merawat setiap harinya. Ini tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dibuat kebaikan. Karena setiap kebaikan memiliki kekuatan untuk merubah hal yang buruk menjadi lebih bernilai. Ini ada video 3 kata ajaib. Silakan berhentian. Lihat sinilah nanti apa yang ada di dalam pikiran kalian.
Gimana? Bisa semuanya. Tolong, maaf, terima kasih. Itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, bisa lah. Kata tolong, maaf, terima kasih. Nah, tadi ditonton semuanya lah. Ibu mau bagi kelompok. Nanti kelompoknya tolong berkelompok nih, satu meja kah? Orangnya sana lah. Ya, Muhammad, Anissa sudah berkelompok sini. 3, berapa? Bergabung aja ke sama teman Pak. Nah, silakan tuh kerjakan tugas yang Ibu beri di tugasnya masing-masing. Kita pakai kelompok lah. Ciko, Alvin, Abden, silakan bagi kelompoknya. Silakan kerjakan tugas kalian. Terus kelompoknya itu adalah membuat ada pertanyaan di dalam lah. Itu buatlah sebuah kolam percakapan dengan kata tolong dalam kehidupan sehari-hari. Itu buatlah kata maaf dalam kehidupan sehari-hari berupa dialog lah. Kisahnya bakal kelompok bentar ya. Iya, tulis kisahnya. Kelompok. Ini namanya. Buatlah percakapan, dialog dengan kata maaf, tolong, sama terima kasih. Jangan tertawaan lah. Kisahnya aja. Ya, kisahnya. Ya. Gimana diskusinya? Kerjakanlah. Nah, percakapan sini. Sudah semuanya? Sudah? Ya, sudah. Oh, satu. Kelompok 1, 2, 1 mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kelompok 1 sudah? Ya, bisa satu orang maju ke muka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Satu orang biar teman yang lain bisa melihat. Ya. Bagus pintar. Ya. Tolong apa? Dari kata apa? Maaf. Coba maafnya apa? Dari kata maaf. Maaf, ibu saya terlambat. Ya. Yang lain bisa dipahami? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Buatlah sebuah percakapan dengan kata tolong dalam kehidupan sehari-hari. Tolong bisa kimakan baju ini. Alvin, oh iya, saya bantu. Abden, terima kasih, kamu sangat baik. Alvin, sama-sama. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kelompok 3, silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Buatlah sebuah percakapan dengan kata terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Anis, wah terima kasih atas hadiahnya. Lutfi, sama-sama, saya senang kamu menyukainya. Anis, hadiahnya bagus, saya suka.
Saya tahu kamu suka, jadi saya ingin memberikannya kepadamu. Terima kasih, kamu baik. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata ajaib 3 tadilah apa nih? Maaf, salam, terima kasih. Itu jadi zaman dahulu tuh adab dan akhlak merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dianggap sebagai tanda kesopanan, kehormatan. Gitu pada tunggal sekarang lah. Jadi zaman dahulu itu sudah ada lah adab dan akhlaknya. Sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita 3 kata ajaib? Yang mau angkat tangan? Iya, silakan Muhammad. Silakan duduk di meja di sini saja. Membentuk akhlak mulia. Ada lagi? Ya. Menghargai orang lain. Apa? Membuat kita lebih peduli. Alvin ada? Jadi ya biasakan kita selalu berbuat baik. Ada lagi? Apa? Bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan lah. Jadi kita usahakan bertanggung jawab. Jadi manfaat kata ajaib apabila kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan belajar tentang menghargai orang lain. Nah, mungkin sampai di sini materi kita dari 3 kata ajaib tadi lah. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan pertemuan kita ini mendapat manfaat. Nah, bisa kedepannya lebih baik lagi menggunakannya lah. Nah, dari kata ajaib itu kita praktikkan dalam kehidupan sehari. Maaf, tolong, terima kasih. Itu kata yang mudah kita ucapkan lah. Mudah. Ya, berarti biasakan kena lah. Nah, tapi sulit untuk dikatakan lah ini. Kata-katanya mudah. Suatu aja, maaf, tolong, terima kasih. Jadi, sulit sekali untuk dikatakan cuma. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, tadi kan kita awali dengan berdoa lah. Nah, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.